Majuan bang, Boleh agak majuan dulu bentar. Agak majuan. majuan dikit, majuan Bang. Oke. Ada juga dikit. Oke. Ya udah, yuk. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Berita pertama datang dari pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang raih penghargaan sebagai Best Couple. Pasangan selebritas Lesti Kejora dan Rizky Bilar serta Muhammad Lestar Al-Fatih Bilar meraih 3 penghargaan di Infotainment Awards 2023. Penghargaan itu adalah George's Baby untuk Al-Fatih, Best Couple untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora, dan George's Mom untuk Lesti Kejora. Rizky Bilar dan Lesti berterima kasih untuk para penggemarnya yang sudah memberikan dukungannya kepada mereka. Sejak menikah 2 tahun lalu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun masih terus belajar sebagai pasangan. Dan dengan didapatkannya penghargaan sebagai Best Couple ini, harapannya Rizky Bilar dan Lesti Kejora bisa menjadi contoh bagi pasangan-pasangan lainnya. Ini bisa menjadi doa yang baik buat kita. Mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan ini, terus ya deg-degannya karena kan dinobatkan sebagai best dinobatkan sebagai best couple ini kan masing-masing punya kekurangan gitu. Jadi ya yang pasti diambil yang paling banyaknya positifnya, semoga menjadi doa yang baik gitu. Seromantis itu kah dek kalian sebenarnya? Iya, kenapa? Masya Allah, insya Allah, alhamdulillah. Gimana mau seromantis itu kah kamu Dede atau kenapa dinobatkan? Masa Iya. harus kakak yang jawab? Ini penghargaannya bukan hanya sebagai bentuk romantisme, tapi apa namanya? Apa ya? Ya dalam bentuk apresiasi sih. Dan kita nggak menganggap diri kita sebagai partner romantis, tapi kita selalu menganggap bahwa kita menjadi pasangan yang selalu ingin terus belajar, improve diri, selalu berusaha untuk lebih baik. Tadi BBL juga ngalahin Cipung nih nominasinya nih. Gimana nih kalian sebagai orang tuanya? Ya senang sih ya, maksudnya kita bangga banget melihat tumbuh kembangnya Abang, sekarang dia makin pintar. Kabar selanjutnya datang dari artis cantik Natasha Wilona yang ingin cari suami bukan pacar. Pemain sinetron dan film Natasha Wilona masih sendiri setelah jalinan cintanya dengan Verrell Bramasta pun kandas. Sampai saat ini, Natasha Wilona mengaku masih sendiri dan belum memiliki pacar baru. Natasha Wilona memilih fokus bekerja di lokasi syuting sinetron dan film daripada mencari kekasih baru. Ia sedang menikmati kesibukannya bekerja sambil mengelola bisnis. Meski masih betah sendiri, Natasha Wilona menyebut sering didekati pria tampan hingga dijodohkan dengan orang terdekatnya. Sejauh ini, Natasha Wilona ingin mencari suami dan bukan lagi pacar. Natasha Wilona tidak terburu-buru untuk mendapatkan calon suami idamannya itu. Kan kalau kita cari kayak gini cowok-cowoknya bener-bener cuma ya kita maklumin lah, kan orang ngetik nggak kelihatan mukanya, jadi mereka bebas mau ngetik apapun. Tapi batasan yang paling parah yang bikin Wilona nggak suka seperti apa tuh komentarnya? Paling Pernah bikin aku juga. nggak suka. Kalau
udah bawa-bawa rasis kali ya. Tapi untuk aku nggak pernah di titik itu. Cuma bagi aku komen yang agak-agak sulit tolerir itu kalau orang udah mulai rasis. Jadi kalau udah mulai rasis, udah mulai ngomongin hal-hal yang di luar dari konteks ya itu udah nggak aja gitu. Oke, maintenance selain pilates apalagi sih untuk olahraga sendiri yang lo lakuin untuk jaga Saat badan? ini cuma pilates dan yoga karena aku sukanya badan yang kayak slim aja gitu, yang kecil aja, bukan yang bulky atau otot berlebihan. Oke. Willow katanya ada berita sibuk bisnis sudah mulai nggak mikirin soal jodoh nih, benar nggak sih? Mungkin bukan yang nggak mikirin ya, Iya. cuma kalau lagi sibuk kerja banget kan akhirnya nggak kepikiran yang kayak aduh harus cari pacar, nggak kepikiran tentang cowok melulu gitu loh. Jadi kayak kepecah aja, ada waktunya aku harus baca skenario, ada waktunya aku harus syuting, ada waktunya aku harus mikirin bisnis, ada waktunya aku harus sama keluarga. Otomatis cowok tuh bukan cuma sebagai prioritas utama saat ini. Dan mungkin saat ini memang belum membutuhkan sosok pendamping juga, makanya akhirnya menyibukkan diri untuk bisnis dan juga kerja di acting. Mungkin kalau dibilang belum membutuhkan nggak juga sih, karena aku yakin setiap orang kan ujung-ujungnya akan butuh pasangan juga ya untuk teman hidup. Cuma bukan prioritas utama aja, akhirnya membuat aku nggak yang terlalu terburu-buru atau berasa buru untuk harus dapat saat ini juga. Tapi udah banyak yang ngedekatin juga nggak sih saat ini, Willow? Udah banyak Kenapa yang emang mau buka ini, buka lowongan? enggak sih, kita cuma mau cari tahu aja. Ya kalau yang kayak ngecat atau yang kayak mungkin mau kenalan gitu ya ada aja. Kadang-kadang entah dari teman punya teman juga ada aja yang kayak teman gue ini mau kenalan. Cuma Kabar selanjutnya datang dari Jeffrey Nicole yang mengajak Syifa Haju kondangan ke pernikahan fansnya. Aktor Jeffrey Nicole baru-baru ini mengajak artis Syifa Haju untuk berkunjung ke pesta pernikahan salah satu fansnya. Kunjungan ini merupakan kejutan untuk salah satu fansnya yang mengundang Jeffrey Nicole dari Instagram. Tak hanya mengunjungi satu pesta pernikahan, keduanya malah lanjut ke pesta pernikahan lainnya. Momen ini justru menjadi sebuah wedding crash di mana Jeffrey dan Syifa mengejutkan pengantin dan tamu undangan dalam sebuah pesta pernikahan. Jadi tamu tak diundang, Jeffrey Nicole pun bersyukur karena kehadirannya disambut dengan baik. Bahkan pihak panitia dan keluarga mengizinkan Jeffrey dan Syifa untuk memberikan salam langsung kepada sang pengantin. Aktor 24 tahun ini pun lantas mengungkapkan reaksi dari pengantin dan tamu undangan kala itu. Akhirnya memutuskan untuk datang jauh-jauh ke Bandung dan Gabut. Menurut kalian kan Baraka sebagai pasangan suami istri nantinya, kira-kira hal apa sih yang perlu dipersiapkan ketika seorang ingin menikah? Mental, Ya, mental sih, mentally, financially yang pasti itu ya, yang paling penting. Jadi kalau dua-duanya udah siap, pernikahannya gampang-gampang aja deh. Kalau konsep pernikahan yang diimpikan seperti apa? Kalau aku ini di Bali. intimate wedding. Nah itu nggak tahu ya, karena kan keluarga aku Kalau Kak Jessica Jerry, karena juga kan sesuai dengan tema film kita, film bareng kita. Jadi ini sekalian aja kita datang ke pernikahan. kenapa sih yang dipilih orang itu gitu? Mungkin ada beberapa pasangan seluruh komunitas. Iya sih, aku juga udah banyak bayangan karena ya kenapa juga banyak yang nikah, jadi ditambah dengan main di film ini jadi makin berasa ribetnya gimana pas siapa Yang menurut kalian yang paling sibuk apa sih dari kayak komen dari keluarga atau apa? gitu sih orang tua deh kayaknya kalau di sini ya. Tapi kayaknya tergantung orang tua masing-masing. Tapi kayaknya kalau dari orang tua aku sendiri cowok sih dan orang tua pasangan aku kayaknya mereka langsung bebas. Paling kayak orang tua aku udah dari kan kalau nikah pengen ada ini gitu kan. Dari orang tua pasangan aku pengennya pokoknya pengennya ada ini. Tapi masing-masing kalian ada pikiran nikah muda nggak sih Kak? Kalau Kak Syifa? Ada sih mungkin karena aku cewek. Lupa lagi. pokoknya parah gitu. Tapi sama Ibu Cut Mini sendiri itu gimana tuh sampai nanti dimarah-marahin gitu, itu gimana sih ceritanya? Sebenarnya mungkin bukan dimarahin kan, ini tuh saklek orangnya dan on time banget, jadi mungkin ya kalau Bersahabat sejak 20 tahun lalu, Cut Mini senang bisa adu akting dengan Sarah Sechan.
Artis Cut Mini dan Sarah Sechan beradu akting di film Mohon Doa Restu. Mereka sudah bersahabat sejak tahun 1995 dan tidak pernah bertengkar selama lebih dari 20 tahun saling kenal dan berteman baik. Bagi Sarah, Cut Mini bukan sahabat yang senang menasehati. Saat itu Cut Mini dan Sarah Sechan mengenalkan film Mohon Doa Restu, di mana dalam film tersebut Cut Mini dan Sarah Sechan sama-sama berakting dan bermain film. Persahabatan Cut Mini dan Sarah hanya untuk bersenang-senang saja. Mereka menikmati kebersamaannya tanpa mau mengurusi hidup orang lain. Cut Mini dan Sarah sampai didoakan banyak orang bisa terus berteman hingga tua. Aku juga hobinya ngejodohin dia sama anak-anaknya temanku. Dulu udah pada hafal itu aku aja. So I can relate kan. Ya nggak secerewet si Ira ini ya. Tapi Cut Mini udah pernah berapa kali beracting dengan Sarah Sechan? Udah dong. Recobek. Dari Recobek, terus kalau Jarisan kita nggak ketemu. Iya. Terus ada apa lagi teh? Banyak, ada 12 judul. 13 nambah sama ini. Iya, 13. Ini berarti jadi reuni juga ya, jadi ajang reuni juga ya? Yes. Nah mungkin dengan berapa? Hah? Enggak. Nggak sama sekali. Mini itu model temen yang bukan yang model nasehatin, yang ngasih tahu ini itu. Kehidupan dia tuh sama aku berbeda, interestnya berbeda, lifestyle-nya mungkin bisa dibilang berbeda. Tapi dari dulu aku gimana, dia gimana, nggak pernah lo nggak boleh gini, lo nggak ini, lo nggak ini. She's just there. Dia ya udah, Min ini yuk, ayo, Min kesini yuk, ayo. Tapi dia yang ngedengerin yang ini, tapi nggak yang lu nggak boleh gini, lu mesti gini, lu gini, never. Jadi lifestyle dia begini, aku begini, kita terima satu sama lain apa adanya. Dia nggak pernah, nggak ribet, rasa ribet atau ngomongin siapa kamu ini. Ya kita heboh sendiri aja kalau lagi makan, belanja. Iya. Udah gitu aja. Sesimpel itu sih kita. Menjadi tempat curhat nggak sih? Udah pasti. Kabar terakhir datang dari Cut Syifa yang berharap bisa segera menikah. Pemain sinetron Cut Syifa genap berusia 25 tahun pada 18 September 2023 lalu. Cut Syifa mendapatkan kado ulang tahun berupa penghargaan Infotainment Awards 2023 kategori Most Charming Female Celebrity. Cut Syifa juga mendapatkan kejutan dari keluarga, sahabat hingga rekan kerja di lokasi syutingnya. Ia merasa ada banyak orang yang memberikan perhatian padanya. Pemain sinetron Tajuk Cinta ini berharap di usia ke-25 bisa semakin berpikir dewasa dan bijak. Ia pun berharap bisa segera melepas status lajangnya alias menikah. Tahun ini semoga aku berkarya semakin dewasa lagi, semakin bisa bijak lagi ke depannya, dan apa yang aku cita-citakan Mendapatkan kado dari orang spesial. orang-orang yang ada di sekitar aku bisa merasa bersyukur. Ada dapat kado dari orang-orang spesial mungkin? Iya, alhamdulillah kemarin di tanggal 18 aku 3 kali berturut-turut dapat surprise non-stop. Dari lantai 4 aku ada acara, di lantai 2-nya aku disurprisein, di lantai 1-nya disurprisein lagi. Kemudian pas malam aku mau dinner family, ternyata ada surprise dari orang-orang terdekat aku. Thank you so much. Dan jelas ternyata aku pas surprise terakhir kemarin ada momen kita acara Tajuk Cinta, kumpul sama teman-teman terakhir project aku. Itu disurprise lagi dan alhamdulillah hari ini dapat surprise lagi. Oke, lagi-lagi menang penghargaan nih, maksudnya beban nggak sih untuk mempertahankan dominasinya sih, maksudnya penghargaannya? Kalau untuk aku pribadi sebenarnya aku masuk nominasi pun aku udah bersyukur sekali, dan semoga ini bisa menjadi acuan aku ke depannya untuk bisa berkarya lagi jauh lebih baik. Oke, mungkin terakhir ada target dan tujuan apa lagi nih di usianya yang ke-25 tahun? Nih, itu maksud saya. Ya, ada umur-umur warning kan? Ya, ada mimpi apa lagi dari Syifa nih di usia baru nih? Kalau untuk pernikahan doain aja ya.
Kalau mimpi yang lain kak, ada apa lagi? Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate dan menarik lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.